Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia, yaitu topik yang ke-7 tentang karya tulis dan karya tulis ilmiah. Dan berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 3. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aini Nafiah dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan dengan NIM 54224200003. Adapun materi-materi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama yaitu pengertian dari karya tulis, kemudian ciri-ciri dari karya tulis secara umum, kemudian ciri bahasa karya ilmiah secara umum, jenis-jenis karya tulis, dan yang terakhir yaitu materi tentang karya tulis ilmiah. Ada 3 jenis karya tulis, yaitu karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis populer. Dan di setiap jenis karya tulis memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, entah itu dari ciri-ciri karangannya, ataupun dari fungsi dan kegunaan karya tulis itu sendiri. Karya tulis terdiri dari 2 kata, yaitu karya dan tulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karya memiliki arti yaitu pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, dan ciptaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tulis memiliki arti yaitu huruf atau angka yang dibuat dengan pena, dengan alat tulis lainnya. Dan dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi dapat disimpulkan bahwa karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan atau karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Karya tulis juga merupakan atau dapat dikatakan sebagai tulisan yang membahas masalah tertentu berdasarkan pengamatan secara sistematis dan terarah. Ada juga yang mengatakan bahwa karya tulis itu adalah sebagai gagasan seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tetapi dapat disimpulkan kembali bahwa karya tulis merupakan hasil karya seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi, apapun karya seseorang, jika itu dalam bentuk tulisan atau dia tuangkan dalam bentuk tulisan, itu disebut sebagai karya tulis. Dan dari pengertian yang telah saya sampaikan tadi, pada dasarnya memiliki arti yang sama, hanya saja berbeda cara menjelaskannya. Karena bahasa Indonesia bukanlah ilmu yang pasti seperti ilmu matematika. Jadi perbedaan dalam menjelaskan adalah hal yang wajar dalam ilmu bahasa Indonesia. Pertama-tama, terima kasih Ainun. Perkenalkan, nama saya Putri Salma Zalbila dari Prodi Tata Kecantikan dengan nomor NIM 54024200037. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya tulis secara umum dan ciri bahasa karya ilmiah secara umum. Ciri-ciri karya tulis secara umum yaitu pertama, logis. Karya tulis dikatakan logis apabila data, argumen, penjelasan yang dikemukakan diterima oleh akal. Kedua, sistematis. Karya tulis dikatakan sistematis apabila setiap permasalahan yang diuraikan disusun secara teratur, runtut, dan tidak tumpang tindih. Ketiga, objektif. Karya tulis dikatakan objektif apabila alasan, keterangan, penjelasan, dan uraian-uraian yang dikemukakan sesuai apa adanya. Keempat, subjektif. Dikatakan subjektif apabila pendapat berasal dari perasaan dan selera penulis. Biasanya ini terdapat pada jenis karya tulis non-ilmiah karena
masih bersifat imajinatif. Ciri bahasa karya ilmiah secara umum yaitu pertama, ambigu jika pada karya tulis non-ilmiah. Kedua, tidak ambigu, tidak bermakna ganda akibat penulisnya kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Ketiga, tidak emotif, tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Hal-hal yang diungkapkan harus rasional, tanpa diberi tambahan pada subjektivitas penulisnya. Keempat, emotif, artinya melibatkan aspek perasaan penulis. Kelima, kalimat penggunaan bahasa baku dalam ejaan kata kalimat dan paragraf penulis harus menggunakan bahasa mengikuti kaidah tata bahasa agar tulisannya tidak mengandung salah tafsir bagi pembaca. Keenam, penggunaan istilah keilmuan penulis karya ilmiah harus mempergunakan istilah-istilah keilmuan bidang tertentu sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu yang tidak dikuasai oleh penulis pada bidang yang lain. 7. Bersifat dekoratif. Tulis dalam karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Nurul Karomah dengan NIM 24024200044, jurusan Pendidikan Tata Kecantikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis karya tulis. Karya tulis terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu 1. Karya tulis ilmiah. Menurut Dwi Loka, karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu logis atau masuk akal. Yang kedua yaitu sistematis atau teratur menurut sistem. Dan yang ketiga yaitu objektif atau keadaan yang sebenarnya. Berikut adalah contoh karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan mengakhiri studi S1 dan mencapai gelar sarjana. Yang kedua yaitu tesis. Tesis adalah tulisan ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian S2 dan mencapai gelar magister. Yang ketiga yaitu disertasi. Disertasi adalah tulisan ilmiah yang disusun untuk mencapai derajat akademis doktor atau S3. Perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi yaitu A. Dari segi permasalahan. Skripsi dapat diangkat dari pengalaman empirik dan tidak mendalam. Sedangkan tesis diangkat dari pengalaman empirik dan teoritik serta mendalam. Terakhir yaitu disertasi. Disertasi diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik dan sifatnya sangat mendalam. B. Dari segi kemandirian penulis. Skripsi dengan 60% peran penulis dan 40% pembimbing. Tesis dengan 80% peran penulis dan 20% pembimbing, dan disertasi 90% peran penulis dan 10% pembimbing. C. Dari segi jumlah rumusan masalah. Skripsi yaitu sekitar 1-2 rumusan masalah, tesis yaitu minimal 3 rumusan masalah, dan disertasi lebih dari 3 rumusan masalah. Sedangkan persamaan skripsi, tesis, dan disertasi yaitu merupakan dokumen tertulis yang merupakan tugas akhir para mahasiswa
mengikuti kaidah penulisan yang baku dan sistematis, dan menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan di depan dosen pembimbing dan penguji. Yang keempat yaitu makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Biasanya disusun guna memenuhi tugas-tugas mata kuliah. Yang kelima yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan karya ilmiah yang dibuat sebelum menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Yang kedua yaitu karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif atau menurut pandangan sendiri, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, yaitu tidak terlalu formal. Ciri karya tulis non-ilmiah diantaranya adalah 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua yaitu fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga yaitu gaya bahasa konotatif atau memiliki makna kias dan populer. Yang keempat yaitu tidak memuat hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Yang kelima yaitu penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang keenam yaitu bersifat imajinatif. Yang ketujuh yaitu situasi didramatisir. Yang kedelapan yaitu bersifat persuasif. Dan yang terakhir yaitu tanpa dukungan bukti. Contoh karya tulis non-ilmiah. Yang pertama yaitu dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Yang kedua yaitu cerpen. Cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novela dalam pengertian modern dan novel. Contoh karya tulis non-ilmiah berikutnya akan dijelaskan oleh Evi Veronica. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Veronica Sipayung dengan NIM 5402420071 dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. Di sini saya akan melanjutkan contoh karya tulis non-ilmiah. Yang ketiga, novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Keempat, drama. Drama adalah satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Kelima, roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer, sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Untuk dapat mengerti pengertian karya tulis ilmiah populer, ada baiknya kita mengkajinya dari kata-kata pembentuknya, yaitu tulisan, ilmiah, dan populer. Tulisan diartikan sebagai sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan tulisan, karangan, dan pernyataan. Ilmiah diartikan sebagai penggunaan bahasa yang umum dan mudah dipahami.
Populer diartikan sebagai merujuk kepada bahasa yang relatif santai dan mudah untuk dicermati. Ciri-ciri karya tulis populer diantaranya adalah 1. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan bagian inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Kedua, komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, bagian penutup, dan bagian daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dibuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga, sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal. Keempat, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku, yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Contoh karya tulis ilmiah populer. Yang pertama, artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. 2. Resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, maupun DVD. 3. Resum atau ringkasan. Keempat, sinopsis. Sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli. Yang menjadi dasar sinopsis itu ringkasan, abstraksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririni Jayanti dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan dengan NIM 5402420019. Di sini saya akan membawakan materi dan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Tentu saja kalian sudah pernah mendengar dan tidak asing lagi dengan kata karya tulis ilmiah. Karena di SMP maupun di SMA pasti sudah pernah belajar tentang karya tulis ilmiah. Di sini kita akan belajar kembali tentang apa sih itu karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bahasa yang digunakan atau bahasa yang dipakai dalam suatu karya tulis ilmiah adalah bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau yang disebut EYD. Ada beberapa pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama yaitu pendapat dari Sujiman dan Sugono. Menurut Sujiman dan Sugono, karya ilmiah merupakan salah satu karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah. Yang kedua yaitu Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah ialah suatu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika. Penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Yang ketiga yaitu dari Dwi Loka dan Riana. Menurut Dwi Loka dan Riana,
Karya ilmiah atau artikel ilmiah yaitu sebuah karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Yang keempat yaitu dari Surya Sumantri. Menurut Surya Sumantri, karya tulis ilmiah ialah satu tulisan yang memuat argumentasi, penalaran, keilmuan, serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis metodis dan sintesis analisis. Makna dari sintesis metodis yaitu metode-metode yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam upayanya mengurangi kemungkinan penyimpangan yang secara umum dikenal. Dan makna sintesis analisis sendiri, analisis adalah proses penalaran standar yang digunakan dalam ilmu pengetahuan mainstream. Sementara sintesis biasanya dilihat sebagai alternatif dan merupakan pondasi terhadap apa yang kita sebut sistem thinking. Yang kelima yaitu pendapat dari Mariadi. Menurut Mariadi, karya tulis ilmiah merupakan sebuah kerja yang berisi dan menilai masalah tertentu dengan menggunakan kaidah ilmu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari karya tulis ilmiah untuk kita. Yang pertama yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Maksud dari membaca yang efektif adalah bagaimana cara kita agar bisa membaca dengan cepat dan memahami bacaan dengan baik. Sedangkan membaca dengan non-efektif adalah membaca secara cepat tetapi tidak memahami apa maksud bacaan yang kita baca. Yang kedua yaitu mengesahkan dengan kegiatan kepustakaan. Kegiatan kepustakaan di sini yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga yaitu memperoleh kepuasan intelektual. Kepuasan intelektual yaitu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan. Yang keempat yaitu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Maksudnya yaitu suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui seluruh dunia dan isinya. Yang pasti suatu tempat di mana kita belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Yang kelima yaitu sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Yang keenam, meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dan yang ketujuh yaitu melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan referensi yang dibaca. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viani Kurnia Gusti. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu karakteristik karya tulis ilmiah dan tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, karakteristik karya tulis ilmiah. Ciri-cirinya, yang pertama ada logis atau bisa diterima dengan akal sehat, atau mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Tulisan tidak memuat hal-hal yang janggal atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, serta tidak boleh di luar nalar manusia. Itu yang logis. Kedua, data yang diberikan jelas dan sesuai dengan fakta yang ada. Itu artinya data yang diberikan itu jelas dan sesuai dengan fakta yang ada tanpa rekayasa ya. Ketiga, ada objektif. Objektif itu artinya berdasarkan pada fakta. Dalam hal ini kerangka karya tulis ilmiah bersifat konkret dan benar adanya, tidak mengada-ngada atau tidak direkayasa. Keempat, ada sistematis. Sistemnya ditulis secara tersusun sesuai prosedur yang berlaku, atau baik penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Yang kelima, ada pembahasannya tuntas dan menyeluruh. Keenam, memakai bahasa baku, yaitu
mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa yang baik, sesuai, dan mudah dipahami. Yang ketujuh, ada efektif. Artinya, tulisan-tulisan yang dibuat harus padat dan ringkas, tidak boleh bertele-tele atau memasukkan opini-opini yang tidak penting. Selanjutnya ada lugas, artinya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, itu tadi tentang karakteristik karya tulis ilmiah. Sekarang kita ke tujuan karya tulis ilmiah. Di sini ada beberapa tujuan karya tulis ilmiah. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, ada bisa menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah atau institusi perguruan tinggi dengan masyarakat atau bagi peminatnya. Kedua, melatih keterampilan dasar untuk menjalankan penelitian dengan benar dan teratur. Ya, yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan yang dibuat oleh siswa setelah mendapatkan pengetahuan. Keempat, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen, berpikir, dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai wahana melatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitiannya berupa tulisan ilmiah yang sistematis. Ya, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan tentang karakteristik karya tulis ilmiah dan tujuan karya tulis ilmiah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Selvi Nurhelisa Putri, Prodi Pendidikan Tata Kecantikan, NIM 54024200006 dari kelompok 3 dengan materi karya tulis dan karya tulis ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai fungsi dari karya tulis ilmiah dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Fungsi dari karya tulis ilmiah adalah sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Hal ini sesuai dengan hakikat karya ilmiah, yaitu mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah sebagai penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak kita ketahui dan tidak pasti. Namun ketika setelah diteliti dan dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah, maka hal yang tidak ada akan menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Fungsi yang kedua adalah sebagai ramalan. Karya tulis ilmiah dapat membantu menemukan kemungkinan-kemungkinan di kemudian hari karena telah diteliti sebelumnya. Fungsi yang ketiga adalah sebagai kontrol. Karya tulis ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan mengkoreksi benar tidaknya suatu permasalahan karena sebelum membuat suatu karya tulis, penulis telah meneliti dan mengkaji serta membandingkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian. Sedangkan secara umum, karya tulis ilmiah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pendidikan. Karya tulis ilmiah memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga bagi penulisnya. Karena saat ia menyusun karya tulis ilmiah ini, ia dituntut untuk berpikir secara kritis dan mengkaji,
sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia tulis. Fungsi yang kedua adalah sebagai fungsi penelitian. Karya tulis ilmiah sebagai sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikannya dalam usaha ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin dalam ilmu-ilmu tertentu. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang di dalamnya menyajikan sebuah permasalahan yang diselesaikan dengan data-data yang ada di lapangan. Istilah makalah sudah tidak asing lagi, terutama di kalangan akademis. Makalah dapat diartikan dengan karya tulis ilmiah yang mengulas data di lapangan yang sifatnya empiris dan objektif terhadap suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat. Makalah disusun dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari makalah, dan manfaat dari makalah. Dan yang kedua adalah bab 2 pembahasan, yang isinya tinjauan pustaka, landasan teori, dan kajian makalah yang dibuat. Yang ketiga adalah bab 3, atau bab penutup, yang isinya adalah kesimpulan dan juga saran. Karya tulis ilmiah yang kedua adalah artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang dibuat dengan mendasarkan pendapat subjektif kepada pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Yang ketiga adalah skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan yang berisi pendapat penulis dengan berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Contoh berikutnya adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana. Tesis bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Sekian materi yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Kristri Lestari. Selamat pagi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai karya tulis ilmiah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kristri Lestari, NIM 5402420017 dari Pendidikan Tata Kecantikan. Pada kesempatan kali ini saya mendapat bagian menjelaskan mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, bagian pembukaan. Adapun bagian pembukaan yang ada di dalam karya tulis ilmiah terdiri dari sampul, halaman judul, halaman pengesahan, ada juga abstraksi dalam 1 atau 2 bahasa, kata pengantar, serta daftar isi. Yang kedua yaitu bagian isi. Pada sistematika pembuatan karya tulis ilmiah, pada bagian isi harus terdiri dari pendahuluan, adanya latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah, mengandung alasan mengapa peneliti harus mengambil penelitian untuk diteliti olehnya. Suatu gejala atau peristiwa tertentu yang terlihat bisa dijadikan suatu latar belakang permasalahan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah, dasar latar belakang masalah yang muncul itu, maka bisa diidentifikasikan berbagai macam masalah lain yang timbul. Hal ini sangat penting untuk memilih dan menentukan masalah yang akan ditulis. Selanjutnya, batasan masalah. Kualitas suatu karya tulis ilmiah tidak berada pada banyaknya masalah yang diambil, tetapi lebih kepada seberapa dalam karya tersebut mengupas permasalahan yang ada. Untuk itu, masalah haruslah dibatasi supaya penulis bisa merumuskan masalahnya dengan jelas. Selanjutnya ada pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
sistematika penulisan dan signifikasinya, serta metode yang digunakan, di antaranya pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan dan pembatasan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, teori atau tinjauan kepustakaan, pembahasan teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, serta pengajuan hipotesis. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembahasan. Pada bagian pembahasan ini, untuk isi pada bagian pembahasan karya tulis ilmiah harus mencantumkan kajian teori atau tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan variabel yang dikaji serta dijelaskan untuk memberikan argumentasi keilmuan dan kerangka pemikiran serta pengajuan hipotesis masalah yang diteliti. Melihat hal itu, maka dalam pembahasan haruslah dijelaskan secara terperinci dan jelas serta memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah baku sesuai aturan serta memenuhi unsur keilmiahan. Yang keempat yaitu metodologi penelitian. Metodologi ilmiah merupakan alat analisis atau pisau analisis yang bekerja dalam penelitian yang digunakan untuk melakukan kinerja penelitian yang dilakukan. Pada tahapan metodologi, kita perlu mencantumkan waktu dan tempat objek penelitian, bagaimana metode dan rancangan penelitian, apa saja populasi dan sampel, berapa jumlahnya, serta bagaimana instrumen penelitian dan pengumpulan data, serta analisis reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian, sehingga jelas arah tujuan serta maksud dari penelitian yang Anda lakukan tersebut. Adapun yang perlu ada pada metodologi penelitiannya, waktu serta tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data dan analisis data, hasil penelitian, jabaran variabel penelitian, hasil penelitian, pengajuan hipotesis, diskusi penelitian, mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil penelitian yang didapatnya. Oke, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada bagian hasil penelitian, peneliti harus menyertakan jabaran variabel penelitian. Bagaimana hasil penelitian tersebut, pengajuan hipotesisnya, tentang tanggapan diskusi penelitian yang diberikan, memberikan pandangan teoritis terkait hasil yang sudah didapatkan, kemudian memberikan kesimpulan mengenai apa yang telah didapat dari hasil penelitian tersebut. Jadi pada hasil penelitian ini diberikan kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya yang keenam yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup dalam karya tulis ilmiah merupakan bab akhir penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta implikasi penelitian yang didapat. Yang terakhir yaitu bagian penunjang. Pada bagian penunjang yang ada dalam karya ilmiah adalah adanya lampiran, seperti daftar pustaka, lampiran instrumen penelitian, dan juga daftar tabel, daftar gambar, daftar bagian yang bisa memberikan penjelasan pada pembaca karya tulis ilmiah Anda. Sekian dari saya, terima kasih.